kembali lagi dengan Siloid. Kali ini Siloid tampil dengan berbeda karena pada video kali ini Siloid menampilkan video yang memunculkan pengisi suaranya, yaitu aku. Dan ini adalah video pertama Siloid yang membahas soal pendidikan. Pernah nggak sih kalian berpikiran, ada nggak ya sekolah yang dimana siswanya untuk 1,5-12 tahun itu nggak perlu duduk berjam-jam di bangku sekolah, dengerin gurunya ceramah atau demonstrasi, atau bahkan hanya sekedar menulis tulisan yang ditulis oleh guru di papan tulis, ke buku tulis? Jawabannya ada. Aku menemukan itu di sekolah yang menerapkan kurikulum Montessori. Montessori, mungkin sebagian kalian sudah mendengar atau bahkan ada yang merasa sangat asing. Apa sih Montessori itu? Jadi pada tahun 1907 ada seorang psikolog namanya itu Dr. Maria Montessori. Nah, Dr. Maria Montessori ini mendirikan sekolah yang bernama Casa dei Bambini atau House of Children di daerah Kumuh, Roma, Italia. Lingkungan ini adalah lingkungan yang dimana anak-anaknya itu membutuhkan sekali pendidikan dan juga perawatan dalam perkembangannya. Tujuan dari Casa dei Bambini adalah untuk memberikan pendidikan serta perawatan kepada anak-anak yang kurang mampu. Maria Montessori percaya setiap anak memiliki potensi untuk belajar dan berkembang terlepas dari latar belakang ekonomi maupun sosial. Sekolah ini adalah sekolah revolusioner, menerapkan kemandirian, pemilihan aktivitas dengan material-material yang khusus. Casa dei Bambini mencapai keberhasilannya saat itu karena ternyata di sana anak-anak menunjukkan kemajuan dalam membaca, menulis, serta memahami konsep matematika dengan mandiri. Dr. Maria Montessori juga memberikan respek kepada anak-anaknya dengan cara training guru-guru di sana untuk memahami bagaimana kebutuhan dan minat setiap anak, sehingga kita sebagai guru harus memberikan panduan yang sesuai dan berbeda-beda setiap anak karena setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu Casa dei Bambini yang menerapkan kurikulum Montessori ini segera mendapatkan pengakuan internasional sehingga menjadi contoh pendidikan di dunia, termasuk sudah ada di Indonesia. Lalu gimana sih sistem pembelajaran di Montessori sehingga anak tidak perlu duduk berjam-jam? Sistem pembelajaran di Montessori ini mendukung kegiatan aktivitas fisik serta kemandirian. Anak-anak tidak diharapkan untuk duduk berjam-jam di sebuah bangku kelas. Nah, inilah beberapa elemen Montessori yang mendukung aktivitas fisik serta kemandirian. Pertama, lingkungan FAS. Ruang kelas yang ada di Montessori ini dirancang untuk siswanya bisa bergerak secara bebas. Setiap anak bisa memiliki akses bebas untuk ke berbagai area belajar serta dengan jenis materi pembelajaran yang berbeda-beda. Anak bisa berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. 2. Penggunaan alat dan juga materi pembelajaran. Jadi di Montessori ini, anak-anak mendapatkan materi pembelajaran secara fisik. Jadi seringkali materinya itu berbentuk fisik gitu. Nah, anak-anak itu bisa mendapatkan pemahaman secara langsung dari materi yang mereka pelajari. Ini tuh termasuk benda-benda seperti kubus binomial, long number rods, box warna 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Manipulasi materi ini adalah bentuk integral dari pembelajaran si anak. 3 adalah pilihan aktivitas. Anak-anak bebas sekali untuk memilih material-material yang ada di sekolah. Mereka bebas bergerak untuk mengambil materi yang satu, kemudian dibereskan dan ambil materi yang lainnya, seperti itu. Dan yang keempat adalah pembelajaran mandiri. Meskipun anak-anak mendapatkan panduan dari seorang guru, namun seringkali di Montessori ini mereka dirancang untuk memungkinkan belajar secara mandiri, di mana mereka bisa belajar bereksplorasi secara mandiri untuk mengembangkan keterampilannya sendiri. Kemudian yang kelima adalah kelas campuran. Anak-anak dari berbagai tingkat usia bisa bekerja sama di sini. Ini khusus untuk anak-anak usia dini serta taman kanak-kanak. Untuk anak 1,5 hingga 3 tahun itu bisa di usia dini, 3-6 itu bisa di taman kanak-kanak. Hal ini memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dan juga bisa mendapatkan hubungan timbal balik. Nah, bahkan ada juga anak-anak yang Down syndrome karena sekolah ini adalah sekolah inklusif dan yang kecil bisa belajar dari yang sudah besar. Kemudian belajar melalui sensori. Jadi anak-anak di Montessori itu belajar melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, dan juga merasakan, merasa, dan juga menyentuh material fisik yang sudah disediakan oleh sekolah Montessori. Nah, dengan pendekatan ini, siswa Montessori diharapkan aktif dalam proses pembelajaran, kemudian bisa memilih aktivitas yang sesuai minat dan juga tingkat keterampilan mereka, serta bisa mengembangkan keterampilan kemandirian mereka untuk membantu mereka dalam pendidikan dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, tentu saja hal-hal yang sudah aku sebutkan tadi adalah buah hasil dari sudut pandang Dr. Maria Montessori terhadap anak-anak. Setiap anak memiliki potensi unik untuk belajar dan juga berkembang, dan mereka memiliki
bawaan ilmiah untuk selalu bereksplorasi sekitar mereka. Makanya jangan aneh, ada bayi atau anak sekitar 1 sampai 2 tahun, itu mereka mendapatkan suatu barang dan akhirnya mereka meraba-raba memakannya. Nah, disitulah mereka sedang bereksplorasi. Maka daripada itu, penting sekali untuk kita memberikan dorongan mereka untuk mengambil inisiatif dan juga pembelajaran mereka sendiri. Dan akhirnya, mereka akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Montessori menganggap anak adalah agen perubahan masa depan. Mereka diberikan kesempatan untuk belajar kemandirian, mereka diberikan kesempatan mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, dan nilai-nilai yang akan membantu mereka untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. Di lingkungan Montessori, anak-anak benar-benar diberikan rasa kasih sayang, perhatian, sehingga anak-anak merasa disayangi, dihormati, dan didukung dalam proses pembelajaran yang sedang mereka lakukan. Nah, segitu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan tentang Montessori. Semoga kamu mendapatkan insight baru dari video ini, terutama bekal kita untuk lebih bijak lagi dalam memahami anak-anak atau para adik-adik kita, terutama juga dalam memilih sekolah untuk para anak-anak dan adik-adik kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka untuk membahas lanjut, boleh berikan komentar dan jangan lupa like serta subscribe. Peace and salam manis.